Hei, kenapa kamu menarik? Mau kasih apa? Datang ke sini kalau kamu berani. Yoho, Kamu tahu siapa Direktur Kantor Keamanan Publik? aku tidak tahu. Kami semua tidak tahu nama belakang direktur. Ya, tapi kami tahu nama belakangmu. Hahaha. Ah, Jangan meremehkan wanita. Tolong hormati wanita cantik ini mulai sekarang. Kamu tahu apa? tahu-tahu. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ahahaha. Kamu tidak ingin hidup hari ini ya? Berikan aku uangnya. Atau aku akan membunuhmu hari ini. Cepat berikan uangnya. Cepat, nak. Kasih uang. Cepat. Kasih aku uangnya, kasih aku uangnya. Kamu kasih uang atau tidak? Aku sudah telepon polisi, cepat. Berhenti melawan. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Kamu jalang bau, pukul dia. Berani-beraninya kamu memukulku. Pukul kamu kenapa? Kamu menggertakku, aku tidak akan. Siapa yang suruh kamu memukulku? Siapa yang berani memukulku? Sepertinya kamu terlalu baik. Jangan berpikir lagi, tidak ada gunanya. Pukul aku, pukul aku. Kamu ngapain? Pukul aku. Hei, Ada apa? sapu untukmu. Kamu tidak perlu menyapu. Aku tidak bisa menyapu sendiri. Kenapa masih sakit? Kamu pikir apa tamparan tanpa alasan? Coba saja. Lalu siapa yang suruh kamu keluar buru-buru? Kamu mau hidup. Kenapa kamu tidak mengerti apa-apa? Aku tidak melakukan itu untuk menyelamatkanmu. HMPH. Tapi semangat bertarungmu tadi benar-benar membuatku terkesan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu cukup luar biasa. Kamu punya energi. Kamu adalah orangnya. Bagaimana semua kata-kata itu keluar dari mulutmu? Semuanya terdengar sangat buruk. Oke. Pujianku di sini untuk memuji. Setara dengan memujimu dengan berani. Bagus kalau kamu tahu. Mudah bagi orang sepertiku untuk menanganimu. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menyinggungmu di masa depan. Tentu saja, resiko sendiri. HMPH. Halo Shu Feng. Halo. Yang. Tidak apa-apa, semuanya sudah ditangani. Ini grup Pengci. Semuanya ditahan. Ya, baru saja keluar dari kantor polisi. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Bisakah aku terluka? Apa lukanya? Aku terluka. Apa kamu masih melindungi kurir bunga? Aku bukan lumpur musim semi. Bunga apa yang aku lindungi? Lagi. Kamu punya bunga. Yaitu memalukan. Dan kali ini orang ini kehilangan banyak uang. Malu deh. Hahaha ya. Ada saburu putus asa yang tidak dikenal di sini. Bertarung tidak beraturan. Bisakah kamu bilang kamu tidak malu? Bagaimanapun, sebagai pria, itu tidak berhasil. Kamu bilang iya yang sangat benar. Sebagai wanita lebih baik dariku. Sangat bisa diandalkan. Hahaha. Oke, aku selesai. Nah gitu dong. Gue kesel banget.
Oh gitu ya. Nanti gue bilang kalau gue udah sampai. Lagi ngapain lu? Lagi maksa bilang gue nggak feminim lagi ya? Siapa yang bilang? Lu nggak bilang begitu. Tapi itu yang dimaksud sama mata lu. Sebagai cewek, gue lebih kuat dari lu. Lu lagi muji gue ya? Kembali ke lu. Dia emang pemarah. Masuk mobil dong si bunga besar. Gue beneran gak bermaksud tadi. Maksud lu apa? Lu selalu seagresif ini ya? Cuma agresif sama lu aja. Sama yang lain mah lembut banget. Gue gak mau berantem sama lu lagi. Lu kan temen baiknya Yang, gue temen baiknya Shufeng. Demi mereka. Ayo kita berbaikan. Lu mau berbaikan sama gue? Ide bagus. Nah, lu yang mulai dong. Kapan lu mau bayar 3.500 ke gue? Ayo kita berbaikan lagi. Bisa gak sih berhenti ngomongin uang? Kenapa sih lu kayak gitu? Ngomongin uang itu kayak gimana sih? Lu hidup di dunia ini nggak perlu uang buat makan sama pakaian. Kalau lu bisa pura-pura nggak tahu itu yang kek. Apalagi lu ambil tas gue nggak tanda tangan kontrak terus dimarahin bos. Bonus gue juga dipotong. Kalau bukan lu yang kasih siapa lagi? Terus lu bikin gue nabrak ya? Lu tahu nggak berapa biaya perbaikan mobil gue? Ya nggak sepenuhnya salah gue. Lu juga nggak naruh sendiri. Pegang setirnya. Apalagi gue masih buru-buru. Gue nyawa-nyawain buat nyelamatin lu. Kalau gue nggak buru-buru, lu udah digebukin sama 3 orang tadi. Hahaha lu nggak masuk akal. Kamu mau uang? Yakin nggak mau bayar utang 3.500? Gue yakin banget. Terserah kamu. Jangan salahin gue kalau nggak diingetin. Resiko kamu sendiri, Pak Lucino. Kamu baik-baik aja. Kenapa kamu kotor banget? Kenapa kalian berdua malu-malu? Shufeng bawa Sinuo ganti baju. Ya udah malam ini gue tidur sama Mingming. Oh, ayo pergi. Pak Lu tunggu sebentar. Ada apa dengan kamu? Kapan kamu mau bayar utang 3.500 yang kamu pinjam? Bisa nggak kamu jangan susah-susah? Jangan terus-terusan oke? Bayar utang itu wajar. Aneh aja kamu mau ngemplang utang. Kalian berdua ngomongin apa? Siapa yang utang sama siapa? Kamu tanya dia. Ada apa sama Sino? Jangan dengerin omongannya. Gue bakal utang sama dia. Kamu masih nggak ngaku. Kamu lupa sama gue di klub malam 2 hari lalu. Klub malam mana? Malam apa? Kamu jelasin dong. Gue beneran nggak ngaku. Gue kasih tahu sesuatu. Yang 2 hari lalu dia nyari adiknya di klub malam. Nggak ada uang buat bayar. Siapa tahu kebetulan adik ini temen gue. Oke. Gue kalah. Kamu mau uangnya? 3.500 ya? Ya, Gue bayar sekarang. Semua buat kamu. Jahat. Tanpa moral. gue pantang menyerah balas dendam. Banyak waktu sama kalian berdua. Banyak cerita yang berkembang. Ya dan sangat berbelit-belit. Kembali dan beritahu kamu. Ayo pergi. Apa yang kamu tertawakan? Istrimu hanya punya saudara perempuan ini. Minta dia jadi bridesmaid. Pemandangan konyol UPS. Lupakanlah pria, baik tidak bertengkar dengan wanita. Tapi kalau kamu tidak punya uang malam ini, lebih baik hubungi aku. Hehehe. Siapa yang suruh kamu bayar? Tidur dulu. Hehehe.
Halo? Kenapa kamu bisa cepat-cepat berantem sama dia? Apa ini musim semi? Kamu yang punya hati musim semi. Hahaha kamu. Gimana musim semi? Aku tanya kamu. Apa sih yang terjadi sama kalian berdua? Kenapa kamu sangat benci sama dia? Bukan aku yang benci dia sekarang. Dia yang benci aku. Aku udah dapat kembali semua 3.500. Kita berdua tukar peran. Mengerti, dan dia dan aku sekarang bersumpah mati. Oh, pergi sana. Hahaha. Lepaskan saja. Aku nikah besok. Wow, biar aku lihat baik-baik. Ayo tum. Bagaimana menurutmu? Ding Huan. Gimana bisa kucing liar kecil itu kamu? Cantik sekali. Cantik banget, cepat peluk dan dapatkan kebahagiaan. Kamu tidak bisa memegang Mona Lisa sekarang, kamu hanya bisa tersenyum. Lebih cocok untuk pameran, tidak cocok untuk dipeluk. Benar atau salah? Secantik itu. Tolong bantu aku lihat ada kekurangan apa tidak. Oke. Dan kamu tahu apa? Sekarang ada sedikit kekurangan. Itu sempurna. Hahaha. Sayang lama tidak bertemu. Hei. Apa yang kamu khawatirkan? Bukankah aku sudah mengikatnya untukmu sebelumnya? Kenapa kamu kembali? 6 bulan yang lalu, aku berbalik. Jika kamu melihat ke belakang, kamu akan melangsungkan pernikahan kilat. Apakah kamu pikir aku tidak bisa kembali? Aku tidak pernah memikirkan itu. Hubungan kita selama 6 tahun tidak sebanding dengan 6 bulan. Bukankah kamu bersumpah bahwa kamu adalah keluarga yang belum menikah? Jadi aku pergi dengan kecewa. Bagaimana sekarang? Pernikahan kilat. Dia benar-benar sangat baik. Hei kamu. Bukankah kamu bilang saat itu bahwa kamu tidak akan kembali? Jadi sekarang aku berdiri di depanmu. Bahagia? Kamu lihat. Tidak besar, tidak kecil. Apakah hanya cantik? Sebentar, kamu akan memakainya di jari manis wanita itu. Bagaimana dengan aku? Hei, bayar aku. Hei Ding Xiu, bisakah kamu tidak melakukan ini? Oke. Kemudian katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Kamu menikahinya karena kamu mencintainya. Atau karena aku tidak di sini. Kamu menemukan pengganti untuk menggantikan aku. Jawab aku. Hei, kenapa kamu pergi? Apakah perlu bertanya? Aku harus bertanya pada pengantin pria apa yang baru saja aku tanyakan pada kita berdua. Resmi sekali. Hei, kamu akan segera menikah. Jangan tinggalkan waktu terakhir untuk saudari-saudari. Oh, bukankah aku selalu bersamamu? Hei Yuer, apakah kamu sangat bersemangat untuk menikah? Aku masih single. Tanya dia, jangan tanya. Itu tertulis di wajahku, hahaha. Saudari tercintaku, teman baik, sayang baik. Tolong izinkan aku meninggalkanmu sebentar. Ah. Hei,
Hei daging putih bau. Akhirnya kamu menikah. Warna berat di atas teman. Lupa. Kami akan memberimu diskon setengah. Hei, tapi tidak masuk akal kamu mengatakan ini sekarang. Aku akan segera menikah. Bagaimana dengan pernikahan? Tidak pernah ada antrian di depan cinta. Selama kamu mau. UPS Jiwer. Berhenti membuat masalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin kamu ingat. Tidak peduli apakah kamu mencintainya atau aku. Kamu akan selalu menjadi priaku. Hanya bisa menjadi priaku. Masa lalu adalah masa kini. Begitu juga masa depan. Hehe. Kamu bisa memilih untuk menyerah. Tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pilihanku. Hehe. HM? Ini adalah wanita yang mencuri suamiku. Ah, Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu berkeringat? oh. Oh, aku mengerti. Apakah karena upacara? Ah, ya. Sayang, aku sangat bahagia. Aku tidak menyangka kamu sangat peduli dengan pernikahan ini. Sangat peduli padaku. Ah, bahagia saja. Suami, apakah kamu pikir aku cantik hari ini? Ah, cantik-cantik. Ah, Hei. Lang-lang wanita berbakat. Saudara puncak pohon itu. Saudaraku bilang, sudah hampir waktunya. Tunggu bagaimana denganmu. Cantik. Hehehe ah. suami pergi. Oh. Ah, uhuh. Nona Yang, maukah kamu menikah dengan Tuan Chen Shufeng? Kaya miskin sakit. Aku mau. Tuan Chen Shufeng, maukah kamu menikah dengan Nona Yang, kaya atau miskin? Atau penyakit? Mereka semua ada di sana untuknya. Aku ingin. Suaranya terlalu rendah untuk didengar. Aku mau. Oh. Sekarang mintalah pengantin pria dan wanita untuk bertukar cincin. Suami, perhatikan.
Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium. Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu, cium. Oh, 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 hahaha. Berkat teman dekatku Yang, temukan rumah yang baik. Selanjutnya biarkan Yang melempar bola bunga di tangannya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi berikutnya yang diberkati oleh Dewa Cinta. Siul, 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 siul. Tidak. Ingin. Tidak, 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 tidak. Tunggu sebentar. Hei, jangan kamu lari. Jangan kejar aku tidak mau, jangan pergi, hei. Jangan kejar aku, tunggu aku. Jangan. Tidak, apa yang kamu lakukan? Berhenti mengejar, jangan lari. Berhenti Yang, aku belum menikah. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Kamu berhenti untukku. Hei, berhenti menembak. Jangan membuat keributan. Hei, jangan. Terima kasih durian. Ah! Ayo, berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ayo, ayo. Hahaha, naiklah. Mengapa kamu begitu sedih di sini? Oh sayang, mengapa kamu melempar bunga padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Sangat memalukan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Davidsu, kamu harus cepat berganti. Ayo tampan, pergi ganti. Ayo kita pergi dulu. Pesta makan malam dimulai. Apakah kamu sudah Ya berpakaian? tidak, aku tidak memakainya kan? Halo. Hahaha. Ah, ah, Pengantin pria. Mengapa kamu tidak memperkenalkan pengantin wanita? Ah! Ah! Aku istriku yang ini. Ding Huan. Halo, nama saya Yang. Senang datang ke pernikahan saya. Pengantin wanita. Selamat. Mari kita bicara lain hari. Suami? Siapa itu? Dia baru saja melakukannya. Kerabat. Baiklah. Oh! Aduh, minum obat sekarang. Berikan. Ah, terima kasih. Ayah. Bagaimana kabarmu? Apakah dia baik-baik saja? Belum apa-apa. Demam? Hei, gimana kabarmu hari ini? Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja di luar. Luo Dakian benar-benar jahat. Maksudku, aku menikah dan membuatmu seperti ini. Ayam, ini salahmu. Kamu bilang kamu tidak bisa mati kemarin. Aku harus meminta Nalucino menjemputku. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku akan menyalakan AC sebentar dan berjemur sebentar, membuatku bolak-balik. Dia juga sengaja menyiramku dengan air kotor. Pernah lihat orang seperti itu? Dan bola bunga apa yang harus aku ambil hari ini? Aku akhirnya berdandan begitu cantik. Aku ingin menjadi bridesmaidmu untuk menambah cahaya di wajahmu. Itu dia. Jatuh ke air dan kehilangan seseorang. Semua orang melihatnya. Ya ampun. Aku akan memberitahumu. Itu Lucino berdiri di atas kolam. Lihat aku dan tersenyum. Sombong. Tidak pernah melihat pria seperti itu. Jahat. Apa tidak ada rasanya?
Tidak ada rasanya. Ayam, aku beritahu kamu. Kamu harus memberikan alamat rumahnya. Telepon dia dan beritahu aku. Aku harus balas dendam. Oke, Liu Daqian, jangan marah di hari besarku. Yang terpenting bagimu sekarang adalah tenang. Sembuh. Apa yang kamu keluhkan? Aku akan membalasmu nanti. Apa katamu? Aku bilang. Daqian, apakah kamu yakin ingin datang ke rumahku? Kamu belum pulang selama 2 hari. Tidakkah kamu takut ibu kita khawatir? Aduh, ibuku berharap aku tidak pulang setiap hari. Apa yang dia sebut? Tindakan persiapan. Jika aku pulang seperti ini, dia pasti akan mengomeliku lagi. Hei. Kalau ibu kita tahu kamu datang ke rumahku untuk berlindung, dia nggak bakal mukul aku pakai pisau kan? Nggak juga sih. Tapi ibu bakal mikir kita punya hubungan. Hahaha, ya udah, aku terpaksa mengakui kamu deh. Hahaha. Kamu kesini buat ngurus diri sendiri. Siap ngejar. Ya ampun, susah banget. Liu Linhei. Halo. Halo Nona San. Kenapa kamu di sini? Cuma lewat aja. Bikin sup di rumah. Aku kirim buat kamu cicipin. Nambah darah bagus buat luka. Aku nggak bakal ngajak kamu dengan luka kecil kayak gini. Nggak usah khawatir. Nona Su, jangan bilang gitu. Ini mulai karena aku. Kalau kamu nggak kasih aku kesempatan buat baikan, aku bakal merasa bersalah seumur hidup. Jangan panggil aku Nona Su. Jauh banget tuh. Mulai sekarang kamu panggil aku Su Yuel atau bulan demi bulan. Su Yu, coba deh. Ambil orangnya, udah susah-susah bikin. Terima kasih. Sama-sama. Hei, mau naik, duduk bentar. Enggak. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Su Ye, kalau butuh apa-apa jangan ragu telepon aku. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei, aku lihat orangnya cowok ini beneran bagus. Mau mikir-mikir. Diam. Kamu tipe dingin di luar, panas di dalam. Di luar kelihatan nggak peduli sama sekali. Tapi sebenarnya api kecil di hati udah lama menyala. Bisa bikin kobaran api. Aku aja nggak bisa bikin kobaran api padanya, oke. Aduh, yuk pulang. Saya akan makan sup. Oke. Oke. Yupes. Kamu mencicipi sup yang dibuat seseorang untukmu. Sangat enak. Sup abang ini enak banget. Rasanya lebih enak daripada buatan ibuku. Coba kamu cicipi. Apa gunanya pria ini bikin sup? Orang biasa saja. Saya akan memberitahumu, wanita kuat sepertimu. Kamu harus mencari pria yang mau tunduk dan menjadi sapi. Cocok denganmu. Dan kamu tahu kenapa? Apa itu pelengkap? Yah, menurutku justru sebaliknya. Dan kamu tahu apa? 72% pria di masyarakat ini tidak ingin menikah dengan wanita yang lebih baik darinya. Oke. Akhirnya aku menemukan inti masalahnya. Kenapa kamu ingin seseorang menemani kamu melihat laut di usia 50 tahun? Kamu hanya mencari alasan. Kamu sama sekali tidak menemukan orang yang tepat, kan? Pura-pura belum menikah. Setengah-setengah. Apa kamu bilang tidak ada kemungkinan seperti itu? Aku juga tidak berpikir itu realistis. Tapi apakah kamu mau? Seorang wanita yang dikelilingi lampu dan bunga setiap hari. Orang-orang tinggi dan kaya yang meninggalkan rumah mereka. Tapi kembali ke rumah.
Tapi kamu harus menghadapi pria biasa-biasa saja. Apa pendapatmu? Apakah hubungan ini akan bertahan selamanya? Tidak, hehe. Apa kamu mau mempertimbangkan pengiriman sup ini? Hei, aku bilang Liu Daqian, makan supmu. Tidak heran Lucino bilang kamu tidak feminin. Benar? Sudawan berbalik melawanmu. Siapa yang kamu ajak bicara? Kenapa kamu sekarang bicara dengan orang lain? Benar. UPS, aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Lucino itu memang tampan. Aku dengar dari yang dia juga generasi kaya. Mereka membangunnya sendiri. Hei, aku bilang Liu Daqian, ada yang bagus di sampingmu. Tipikal kaya dan tampan. Harusnya kamu juga manfaatkan kesempatan ini. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak cocok dengan auranya. Kalau ketemu pasti mati. Kalau kamu suka ambil aja. Pakai apa yang kamu mau. Pria kayak dia itu yang paling nggak bisa diandalkan. Dan ada banyak wanita di sekitarnya. Banyak banget. Dia itu apa sih? Serius aku bilang Bulan. Aku nggak pacaran atau nikah, kamu kan tahu. Kamu sebut dia maksud kamu apa? Oke kamu. Dulu aku setuju dengan teori kamu. Itu bukan waktunya. Jangan bikin aku buka rahasia kamu. Kamu nggak mau nikah itu buat diri sendiri. Atau buat orang lain. Apa buat diri sendiri atau buat orang lain? Kamu pura-pura bodoh ya? Kamu masih mikirin Xiao Qiang itu ya? Kamu ngomong apa sih? Siapa yang kangen dia? Ini di mana? Ya memang sampai segitunya. Biaya pacaran dan nikah itu terlalu tinggi. Aku nggak kayak kamu. Bilang aja. Kamu harus kasih makan diri sendiri. Harus pensiun. Aku juga harus jadi supervisor beberapa kali sebulan. Kalau nggak, gimana aku bisa bertahan di kota setan ini? Gimana aku makan? Gimana aku beli rumah? Oh, gimana aku punya waktu buat pacaran? Mikirin nikah. Biayanya terlalu tinggi. Aku kasih kamu jalan pintas. Cari pria buat nikah. Kamu bilang apa? Bisakah seorang pria dipercaya? Anda belum pernah mendengar pepatah itu. Jika seorang pria bisa diandalkan, babi bisa memanjat pohon. Belum lagi. Siapa yang bilang aku lebih suka terjaga dan kesakitan? Aku tidak ingin kebahagiaan yang mati rasa. Aku akan mengembalikannya padamu. Sungguh. Ya ampun, aku terlalu malas untuk menjelaskan soal ayam dan telur ini. Saudarimu, aku harus mandi. Saudarimu, aku harus sakit besok dan tetap sibuk. Hei, tampan. Ya Tuhan, sangat seksi. Semuanya jangan berdesakan. Saya kan datang ke sini untuk mengganti jika sudah membayar dengan baik. Oke. Hei. Ya ampun, ini jam 10. Aduh, apa yang kamu lakukan? Terkaget-kaget. UPS rumahku. Diskon 10% milikku. Diskon 10%-ku. Apakah kamu benar-benar akan membeli rumah? Bahkan jika aku tidak tinggal. Bagus untuk dijual kembali dan mendapatkan diskon 10%. Oh, kamu pecinta uang. Oke. Tidurlah. Aku akan cuci muka. Aku pergi.
Keberuntunganku. Aku di sini untuk RV mewah ini. Kamu bisa merokoknya, semoga yang terbaik untuk keinginanmu terkabul. Hei bagus, hahaha. Satu hadiah keberuntungan. 500 yuan tunai. Hadiah keberuntungan lagi. Bagaimana dengan 10 ini? Semuanya hadiah keberuntungan. Ambil tiket undian dan masuklah untuk mengambil uang tunai. Ya ampun, haha. Ya ampun. Kupon ini tidak kadaluarsa. Kenapa kamu buru-buru di sini? Bisakah kamu buru-buru kalau ada perasaan rumahnya sudah hilang? Kupon tidak terbuang sia-sia. Ratusan unit. Bisakah kamu menjualnya dalam 1 hari? Kamu yang bilang itu. Jika semua tipe kamar bagus sudah diambil, aku tidak bisa selalu mengambil sisa-sisa. Aku kasih tahu sesuatu. Rumah ini semakin mahal. Mereka semua dipecat oleh orang-orang sepertimu. Kamu harus menangkap bebek dan menaruhnya di rak. Kamu tidur dulu. Aku pergi sekarang. Hei. Hadiah keberuntungannya adalah 500 yuan tunai. Hadiah keberuntungan lagi. 500 juga uang. Kamu pergi dan terima hadiahnya. Oke, selanjutnya. Dan seterusnya. Bukannya kamu sudah merokoknya? Belum pergi juga, hahaha. Aku ingin melihat seperti apa trailer mewah ini. Oh, bagaimana denganmu? Tunggu pelan-pelan. Dan seterusnya. Aku belum selesai. Tuan ini. Oke. Kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan, mari bicara. Tidak perlu dikatakan. Bilang saja di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku melakukannya. Lihatlah apakah ada hadiah besar di kota ini. Tentu saja ada. Ini semua adalah hadiah uang tunai asli. Oh. Jadi aku terus melihat kucing? Aku penasaran. Dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga. Setidaknya 50 atau 60 orang sudah menarik hadiah kan? Ada hadiah keempat. Tepat sekali. Semuanya hadiah keberuntungan. Aku bilang kamu di sini untuk buat masalah kan? Aku tidak main-main. Aku ingin memverifikasi kartu ini. Itu tidak akan berhasil. Ini bukan sesuatu yang bisa diverifikasi oleh siapapun. Jangan biarkan kami mengujinya ya. Ini berarti ada hantu di hatimu. Yaitu palsu untuk tidak membuka kotak. Siniwa orang membeli 2 atau 3 juta di sini. Terserah kamu. Apakah kamu punya barang palsu di sini? Jika tidak, semuanya adalah penipuan. Oke. Teman-teman tunggu. Mari kita tunggu manajer, kita memberikan penjelasan. Oke, tidak ada apa-apa. Kami tidak membeli rumah ini. Ya itu saja. Ayo. Tidak ada tempat. Saipa. Aku yang ingin membuka kotak untuk diperiksa. Siapa kamu? Itu aku. Aku setengah bos. Anak bos. Haha, orang tua itu. Dengarkan aku. Oke, kamu bilang. Apakah kamu ingin membuka dan memeriksa produk ini? Tidak masalah. Itu saja. Tapi aku punya syarat. Kita harus menandatangani kontrak. Bagaimana dengan kotakmu? Jika tidak ada hadiah, aku akan menggantinya. Bagaimana jika ada? Oh benar. Kamu lihat mobil itu juga milikmu. Jika ada hadiah, kamu minta maaf padaku. Bayar aku $100,000. Banyak orang. Acoo. Merampok rumah. Apakah aku terlalu terlambat? Kami sudah tua. Buat taruhan bagaimana menurutmu? Hahaha. Aku. Jangan pernah bertaruh. Aku cuma mau lihat aja. Ada hadiah besar di kota ini. Kalau gitu itu nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk akal? Kalian lihat itu. Orang ini menantang kita. Ya kita akan lawan dia. Benar kan nggak ada penjelasan yang masuk akal? Kami nggak beli rumah ini. Kalau nggak beli berarti nggak mau kalau belum bayar. Nggak, udah itu aja. Semuanya. Kalau mau mengembalikan rumah ini, aku akan kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau mau pergi, aku nggak akan halangi. Kalau mau beli, datang ke aku. Aku akan antar kamu ke sana. Nah.
Bagaimana kalau hari ini, kamu nggak punya penjelasan yang masuk akal? Rumahmu nggak akan laku. Hahaha. Semuanya. Kalau mau beli rumah, datang ke aku. Aku akan kasih ke kamu. Potongan 9%. Potongan 10% dan 10% nggak perlu. Nggak. Aku ambil, aku beli. Biar aku beli anggur. Cewek. Hati-hati tertipu. Kalau aku beli rumah aku ngapain? Kamu tertipu apa? Kamu. Kamu itu. Kakak polisi. Kok bisa kamu? Kamu jual gedung di sini. Iya, kenapa? Apa yang kepalsna? Gedung ini punyaku. Kenapa sih kamu? Kamu mau beli rumah kan? Kamu perlakuin aku seperti ini. Saya akan kasih kamu diskon. Siapa yang mau beli rumah ikut saya? Saya akan kasih kamu diskon. Ayo, tunggu. Lihat nggak tadi? Semua ini cuma piring. Itu dia. Kepercayaan gay. Siapa Thor? Kalian berdua nggak kenal ya? Kenal itu percaya. Aku kasih tahu. Jangan dengerin om tua itu. Ayo. Bicara apa sih? Siapa kamu om tua? Bukan kamu om tua. Kenapa cari masalah? Oh, kamu lihat nggak? Lihat nggak? Mereka juga mau mukul orang. Kita habisin jutaan di sini. Tabungan seumur hidup saya habis di sini. Masih marah sama mereka. Two, three, four, five. Hei Kak Jinger, kamu sudah bangun. Wah, kok kamu? Aduh. Kenapa lihat saya? Hei, kata dokter. Kamu kena pukul. Kamu akan bangun dalam setengah jam. Saya amati. Lihat dia akurat nggak? Saya di rumah sakit. Yah, Kamu yang kirim saya ke sini. Kenapa kamu baik banget? Kak Yejing. Setelah kamu jatuh ke tanah, biarkan kaya pedeng. Bro, saya masih ngambil risiko buat ngeluarin kamu dari sarang macan. Selamatkan dari ribuan pasukan. Kamu pikir kamu harus berterima kasih sama saya? Oke, berhenti ngomong. Bukan begitu kejadiannya. Siapa yang nggak tahu mereka mau mukul kamu? Saya kena imbasnya. Kamu memang bisa ngobrol. Aduh, saya juga kan kena. Aku sudah menebusnya kan? Hei, aku mau nanya dua hal. Tolong jelaskan kenapa kamu terus memanggilku Kakak Jing Er. Apa itu Kakak Jing Er? Hahaha, apa itu? Aku cuma merasa begitu. Kamu lucu. Dan cantik kan? Itu kamu itu yaitu horizontal dan vertikal. Jenis yang cukup dua. Jadi ya. Kamu punya kertas? Ada. Hei. Hei. Kenapa kamu nggak bisa bicara seperti kakakmu? Iya. Pertanyaan kedua. Kamu benar-benar penjual properti. Kamu jual apa? Aku bosnya. Gedung developer itu dikembangkan olehku. Bisakah kamu berhenti membanggakan dirimu? Aku pakai dua kacamata. Aku nggak bisa lihat kamu terlihat seperti bos. Nggak seperti bos. Bukan, kamu tolong amati dengan baik. Periksa dan amati. Sebenarnya aku juga muda dan berbakat. Bisakah kamu jujur? Identitas asli. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Kenapa ini terlihat seperti polisi? Kamu terlihat seperti ini. Aku gimana? Setengah bos. Dengar biar aku jelaskan. Bagaimana dengan perusahaan kita? Itu tante aku yang berantem sama ayahku.
Sekarang perusahaan itu dimiliki tante aku dan ayahku. Ayahku adalah pemegang saham terbesar lalu aku adalah anak dari pemegang saham terbesar kedua. Menurutmu aku setengah bos? Kamu saudaraku? Ah iya kakak. Lalu kamu bilang padaku di kantor penjualan sebelumnya, hal-hal yang bisa kamu diskon itu masih berlaku? Tapi kamu tahu nggak? Aku masih punya kartu diskon di tangan. Kartu diskon saya bilang diskon 10%. Kalau ditambah diskon 10% lagi. Bisa dilipat nggak sih? Haha bisa kok. 2 plus 1. Diskon 20%. Diskon 20% kapan beli rumah langsung ke saya aja. Saya serius loh. Gimana caranya nyari kamu? Nomor telepon kamu aja nggak punya. Kasih nomor telepon. Kasih nomor telepon dong. Golden Valley. Goldfish Gold. Tunggu sebentar. Goldfish Gold. Hey Bonbon. Bone of Ashes. Apa? Nggak usah ngejek kamu si Valley of the Valley. Kat hum. Ayo foto-foto. Ayo. Kenapa 1, 2, 3? Hum. Ganteng nggak ganteng. Sangat ganteng. Pak Lu lihat undian kita. Gimana kita lanjutin? Belum rumah undian. Sudah banyak brosur yang disebar. Kalau sekarang berhenti di tengah jalan, bisa berdampak besar pada reputasi perusahaan kita. Kesempatan bukanlah cara yang tepat. Penjualan adalah gambaran besarnya. Ya sudah. Undian tetap dilanjutkan. Hadiah dibayarkan dengan jujur. Hei Pak Lu. Selain itu manajer Jin baru saja teriak diskon 10% di depan umum. Menurutmu masih berlaku nggak? Diskon 10% siapa yang janji? Manajer Jin juga berantem sama yang ngambil alih. Omong kosong gak berlaku. Hei. Kalau ada yang nanya, bilang aja dia bukan dari perusahaan kita. Oke saya ngerti. Hei, setelah kenal kamu kayak gini, kamu baik banget, lucu banget. Lucu sih tapi aduh. Lucu bukanlah sifat manusiawi saya. Kamu tidak akan dapat diskon karena saya. Kamu bisa memuji saya banyak-banyak. Bukan memujimu. Saya sedang memuji kamu. Hei haha pujian. Hei, apa kamu punya hubungan baik dengan sepupu serigalamu? Manusia serigala. Bukan kamu. Kamu tidak suka dia? Bukan berarti saya tidak suka dia. Saya benar-benar benci dan tidak suka dia. Hei. Hei bukan itu. ITU. Sebenarnya saudara saya. Dia baik. Jangan lihat dia dengan tajam. Dia keras di luar tapi lembut di dalam. Sebenarnya dia cukup baik dan lembut di dalam. Dia lembut di dalam. Saya melihatnya sebagai batu yang bau dan keras. Jangan belajar darinya. Dia bisa menjatuhkanmu. Itu agak sulit. Karena saya bersama mereka. Hei. Saudara saya. Hei kamu di mana sekarang? Di jalan ada instruksi apa? Datang ke kantor saya sekarang juga. Halo. Kamu lihat itu? Ada pesanan baru. Baiklah, kamu pergi dulu. Dah. Kamu menyesal dengan diskon 20% yang kamu berikan padaku? Tidak masalah. Benarkah? Perkataan seorang pria. Kuda sulit dikejar. Jadi kamu jaga baik-baik tubuhmu dulu. Kalau sudah siap, telepon saja saya. Saya akan atur segera. Terima kasih. Dah. Semoga cepat sembuh. Sampai jumpa. Bagaimana rasanya menjadi keras, HC? Ya ampun.
Om menantumu aku cukup mahir dalam hal ini kan? Jangan tanya. Menemani menginap. Lihat berhasil kan? Aku akan memberitahumu tentang pacarmu. Ada bakat. Aku pulang. Menurutmu ini untuk apa? Cepat. Ada apa? Cepatlah sujud pada ayahmu. Kenapa? Katakan pada ayahmu tentang kabar gembira. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Suyu memberitahumu. Hahaha, tidak bisa diandalkan. Bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Apakah kamu mendukungku? Tentu saja aku mendukung. 100% mendukung. 10.000% mendukung. Ya. Hei. Kamu, jangan khawatir. Meskipun terlihat sedikit lebih muda, kamu sangat tampan. Mari kita sebut itu cinta kakak adik. Asalkan kalian berdua serius. Pegang ujung ini. Cinta kakak adik apa? Hei, beritahu mama. Apa yang dilakukan pria tampan itu? Berapa umurnya tahun ini? Apakah kalian berdua berniat menikah? Kamu bilang Jinggu yang mengantarku pulang tadi. Jinggu. Apa sudah menikah? Imajinasimu terlalu kaya. Imajinasiku memang kaya. Bukan begitu kenyataannya. Lihatlah Jinggu. Hei, nama itu juga bagus. Aduh, oke. Tolong berhenti. Orang itu sederhana. Kirim aku kembali dan aku akan memberitahumu. Kembalikan kasih sayang saudara. Kamu bisa bertahan. Aku belum bisa menahannya. Lalu tadi kamu masih di depan ayahmu. Apa yang mendukung apa? Apalagi hal yang menyenangkan. Ada apa? Mama. Maksudku apa? Aku akan membeli rumah. Beli rumah di sini. Orang itu punya banyak uang. Kamu tidak. Sangat cantik. Mama hehe. Aku ingin kamu pergi ke lokasi untuk mempelajari alur kerja, monitor penjualan properti di lokasi. Hak apa yang kamu miliki untuk memberi seseorang diskon 10%? Siapa yang memberi kamu hak itu? Bukan kakak, kamu tidak tahu situasinya saat itu. Camel hate, aku seperti ini. Aku beritahu kamu, aku juga dipaksa melakukan itu. Orang tua itu berteriak-teriak agar tidak ada yang membeli rumah. Aku takut padanya. Bisakah aku kalah darinya? Hanya energimu. Apa yang kamu tahu? Mari buka pintu dan berbisnis. Apa gambarnya? Ini untung. Gambarnya adalah untuk menghasilkan uang. Kamu harus mengerti itu. Menghasilkan uang tidak didapat dengan berkelahi. Apa konsep diskon 10%? Ada 980 rumah di fase kedua taman kita. Satu set 240 juta. Berapa totalnya? 352 juta. Apa konsep diskon 10%? Jika aku keluar dan menanganinya seperti yang kamu katakan, kamu tahu berapa banyak kita harus rugi? 235,2 juta. Apakah 235,2 juta itu angka yang kecil? 200 juta kan? Ya sedikit terlalu banyak. Lembah emas. Paman meminta kamu untuk kembali ke Cina. Saya harap kamu bisa berlatih dengan baik. Tumbuh dewasa secepatnya. Kamu terlihat seperti ini sekarang. Apa yang ingin kamu saya katakan padanya? Kakak, saya tahu saya salah. Saya menyalahkan diri sendiri untuk ini. Saya tahu paman telah memanjakanmu sejak kecil. Kamu tidak pernah kekurangan uang, jadi kamu tidak punya konsep tentang uang. Tapi sekarang berbeda. Kamu harus mulai menuntut dirimu sendiri dengan standar orang dewasa. Jangan pergi ke kantor penjualan dulu, untuk menghindari masalah lebih lanjut. Pulanglah dan berhenti selama beberapa hari. Pikirkan bagaimana meningkatkan dirimu sendiri. Hei kakak. Ada apa denganmu? Apakah kamu masih ingin mengurung saya? Ayo, jika kamu mengurung saya, maka saya harus merasa tidak nyaman di seluruh tubuh, betapa tidak nyamannya. Maka kamu harus berjanji padaku. Kamu harus meminta izin saya sebelum melakukan apapun di masa depan. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Saya berjanji bahwa saya akan meminta izin dari dada WC di masa depan. Saya serius denganmu. Jangan menganggapnya enteng.
Kakak saya juga berbicara tentang yang serius. Kakak biarkan saya berdiskusi sesuatu denganmu. Ada apa? Saya berjanji pada wanita itu diskon tambahan. Wanita yang masuk rumah sakit. Bukan kakak, saya memiliki mulut merah dan gigi putih. Apakah kamu berjanji? Apakah kita pengusaha? Pengusaha paling memperhatikan kredibilitas. Kakak, kamu harus membantu saya kali ini. Kamu tidak bisa terlalu merusak reputasi saya. Hanya kamu masih memiliki prestise. Sedang dibudidayakan. Potong. Saya akan memikirkannya. Ya, itu juga baik. Selama kakak bisa memikirkannya. Itu sebenarnya tidak masalah. Hei, aku pergi. Dah. Hei. Hei. Pulang cepat. Bersihkan rumah. Aku yang bersihkan. Apa yang sedang dilakukan tante? Tante, aku berhenti. Bersih-bersih itu paling bermanfaat untuk pembinaan diri. Kamu paling butuh ini sekarang. Bukan kakak, kamu benar-benar berhenti. Ya? Gimana, kamu bersihkan atau tidak? Itu. Bersihkan. Harus dibersihkan satu persatu. Kakak, apa yang kamu katakan itu suci. Orang suci dengan tegas menyelesaikan tugas. Dah, hehe. Tetes demi tetes. Tetes. Halo, siapa itu? Halo kakak, bisa tebak siapa aku? Wanita cantik mana? Kakak, kenapa kamu lupa begitu cepat? Aku itu terakhir kali kamu datang beli mobil dan pergi. Bukannya kamu bilang mau tinggalkan nomor telepon saya? Ingat? Oh. Ya. Oh sayang, aku lebih bersemangat setelah beli mobil hari itu. Hei, sepertinya aku lupa tinggalkan nomor telepon untukmu. Ya. Bukannya aku sudah tahu? Aku temukan dari pendaftaran tempat kamu beli mobil. Oh, kamu. Susah sekali. Kenapa kamu mencari saya? Ah, tidak ada apa-apa. Hei kakak, ada waktu sebentar? Ayo kita keluar main bersama malam ini. Bersenang-senanglah kamu. Kamu bilang mau main di mana, kamu yang tentukan tempatnya. Hei, baiklah. Itu kesepakatan? Sampai jumpa. Hei. Xiaoli. Kamu membuatku sangat takut, kakakmu Ling Ling. Jalan-jalan sebentar denganku. Aku sangat merindukanmu. Apa kamu merindukanku? Oke. Apa kamu merindukan uangku? Aduh, jadi aku bosan. Kamu bilang pasar mobil sedang bagus sekarang. Siapapun wanita mobil bisa menghasilkan lebih dari pekerja kantoran. Kenapa kamu sudah lama melakukan ini sejak kamu datang? Dia miskin. Kak, bukankah aku baru saja masuk ke industri ini? Belum tahu. Tidak bisa merampok orang. Kak, kamu yang terbaik untukku. Pinjamkan aku sedikit uang. Aku sedang dalam krisis keuangan sekarang. Bagaimana aku bisa meminjamkanmu uang? Kak, aku baru saja mendaftar kelas bahasa Inggris. 4.800 ke 2.000. Apa kamu belajar bahasa Inggris? Hei kak, tunggu aku. Kak, bukankah kamu selalu bilang aku tidak termotivasi? Lihat aku punya kali ini. Tahukah kamu ada lebih dari 20 huruf bahasa Inggris? Aku beritahu kamu Xiaoli, itu jenis kelas belajar hanya tentang mengisi ulang dan mengisi bahan bakar orang. Untuk meningkatkan level, aku tidak punya dasar bahasa Inggris sepertimu. Buang-buang uang untuk pergi. Huruf bahasa Inggris ABC. Aku tidak tahu mana yang maju dan mana yang mundur. Kamu masih ingin membuat lompatan besar, Kak? Apa aku seburuk yang kamu katakan? Aku masih tahu sedikit bahasa Inggris. Apa halo? Dah, terima kasih. Berhenti membohongiku. Setiap kali aku meminjamkan uang, kamu berada di jalur yang benar. Kakak, ketika kakakku pergi, kamu yang disuruh jaga aku. Jangan sebut-sebut kakakmu padaku. Lebih baik jangan sebut-sebut kakakmu. Kenapa kamu buru-buru kalau aku sebut kakakku?
Jangan-jangan kamu masih mikirin dia ya? Kakak, jangan salahin aku kalau nggak ngingetin. Kakakku sekarang ada di Hong Kong. Mungkin udah peluk-peluk kamu kiri kanan. Lupakan aja dia, jangan nunggu dia. Siapa yang mau dia, siapa yang nunggu dia? Dia pikir dia siapa sih? Terus kenapa selama ini kamu belum nemuin juga? Kamu tahu apa sih? Nah, aku mau cari kerja part-time. Kamu ikut nggak? Aku kasih tahu ya. Jangan setiap hari cuma mau enaknya aja. Aku nggak tertarik. Kalau gitu aku pergi dulu, bye. Kakak, kamu nggak pergi. Aku cuma mau minta pinjam uang buat beli baju. Perlu nggak sih ngomong kayak gitu? Kenapa kamu masih merasa tersinggung? Kemarin aku napasnya terlalu keras. Jangan khawatir. Kenapa kamu masih kayak anak kecil sih? Gak tahan disinggung suka manja-manja. Kamu perlakuin aku kayak anak kecil. Aku udah lulus kuliah beberapa tahun lalu. Ya aku tahu. Oke. Sayang, kakak. Ketua udah nelpon untuk bulan kelima. Kalau nelpon lagi bilang aja kamu keluar. Ya kamu nggak bisa terus-terusan sembunyi gini. Kenapa aku nggak komunikasi sama tante, jelasin aja. Gak ada apa-apa. Aku urus sendiri. Oh ya? Mama. Lama gak ketemu. Hari ini kerjaanku banyak banget, bilang sesuatu. Tidak peduli seberapa sibuk kamu. Hei, kalau kamu sibuk, kalau kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat telepon, apa yang dilakukan asisten manajer umummu di sini? Kamu lebih baik ganti dia saja. Jangan selalu bicara tentang jagung, berikan aku sedikit rasa hormat. Apakah kamu minta izinku? Kamu menaruh gadis liar itu di sampingmu, dan menyebutkan posisi asisten presiden. Apakah kamu pernah menghormatiku? Ibu izinkan aku mengatakan lagi dengan serius. Aku punya alasan. Ayah Yumin mengalami kecelakaan karena aku. Aku berjanji akan merawatnya seumur hidup. Ini adalah pilihanku. Aduh, aku bilang Sino. Alasan macam apa itu? Setiap kecelakaan di perusahaan kita, kalau aku bertanggung jawab merawat anak-anak karyawan, apa bedanya perusahaan kita dengan tempat penampungan? Sino, bisakah kamu berhenti terlalu baik? Oke. Aku benar-benar tidak ingin berdebat denganmu tentang hal-hal ini lagi. Itu sebabnya aku tidak ingin mengangkat teleponmu. Sino, semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Ibu untuk memberimu kehidupan yang baik. Kamu tahu berapa banyak yang telah aku bayar? Aku tahu semuanya. Kamu semua untuk kebaikanku. Jadi kamu tidak ragu menyakiti Mengking dan semua orang yang aku pedulikan. Hei, aku bilang, mengapa kamu tidak bisa melupakan wanita itu, Mengking? Dia juga baik-baik saja. Dan yang bernama Yumin juga baik. Mereka sama sekali tidak pantas bersamamu. Dan kamu tahu apa? Aku hanya menganggap Yumin sebagai saudara perempuanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Dan, pernahkah kamu mempertimbangkan apa yang aku butuhkan? Sino. Aku bilang Sino, bukankah semua yang telah aku berikan sudah cukup? Cukup. Tapi itu bukan yang aku mau. Jangan lupa ya. Yuk ngobrol lain kali.